Di sebuah pabrik baja, seorang pekerja nyaris celaka. Untungnya Paman Muridin berlari menyelamatkan tepat waktu. Dia segera bertanya kepada pria asing ini apakah dia baik-baik saja, sementara pria asing itu sangat panik. Muridin mulai menjelaskan karakteristik kawasan industri yang tidak aman. Sepertinya kalian tidak peduli dengan kekuatan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini sudah abad ke-21 tapi masih membangun pabrik seperti ini? Ya tidak. Muridin kita adalah seorang pengacara buruh yang berada di pabrik yang tidak aman untuk mencari suap. Namun malang baginya, saat dia sedang mengungkapkan kejahatan pabrik ini, tumpukan besi menimpanya dan dia meninggal dengan sia-sia. 2 tahun lalu, Muridin adalah seorang pengacara terkenal yang telah bekerja di firma hukum selama 10 tahun. Saat ini Muridin tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi meskipun seniornya terus-menerus menasihatinya. Jika kamu berhenti sekarang, kamu tidak akan mendapatkan pensiun nanti. Sekarang Paman Muridin tidak peduli, dia bertanya apakah dia akan mati jika melompat dari sini ke bawah? Mengapa orang membuat kaca pengaman ini? Sebagai senior Muridin, saya sedikit bertanya-tanya apa alasan sebenarnya adik laki-lakinya ingin berhenti. Namun, dia mengatakan bahwa kacamata ini dibuat untuk mencegah orang yang ingin bunuh diri seperti adiknya. Ketika Paman Muridin tiba di mobil, di depannya ada sebuah mobil sport putih perak yang sangat mewah milik teman dekatnya. Ternyata alasan sebenarnya Paman Muridin berhenti dari pekerjaannya sebagai pengacara adalah karena dibujuk oleh kakaknya untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Tuan Huan sudah bilang, kalau berani ambil risiko, hasilnya banyak. Kalau tidak berani, hasilnya sedikit. Hanya dengan berinvestasi mata uang kripto kita bisa kaya. Tapi bagaimana bisa kaya jika kakaknya terus-menerus menginjak gas sehingga Muridin sedikit takut dan berkata, kalau begini terus kita akan mati. Beruang kita mengatakan bahwa kita hanya mati sekali seumur hidup. Akibatnya, teman dekatnya yang baru muncul beberapa saat juga mati begitu saja dengan sia-sia. Sementara Muridin di antara kerumunan terus-menerus menangis terseduh-seduh, semua orang mengira dia sangat dekat dengan teman dekatnya sehingga dia menangis seperti itu. Siapa sangka Paman Muridin telah menginvestasikan semua aset cadangannya untuk trading futures, atau singkatnya disebut trading, atau meniup lilin hitam dan merah. Tak heran dia menangis begitu keras. Setelah meninggalkan kerumunan, manajer John mendekat dan bertanya apakah dia kehilangan semua asetnya karena berinvestasi dalam mata uang kripto. Kenapa Paman cepat-cepat ingin berhenti kerja? Ternyata karena passionnya meniup lilin, tapi tidak apa-apa. Matanya berbinar, cuma mengeluh gajinya tinggi dia mau, kalau rendah tidak mau, tapi tetap memaksa manajer untuk memberinya satu tempat. Jadilah Paman berusia 40-an ini mulai belajar siang malam, bahkan saat bekerja paruh waktu pun belajar. Agar belajar efektif dia juga makan ilmu. Hasilnya, setelah setahun berusaha, dia juga menerima pemberitahuan kelulusan sertifikasi pengacara buruh. Tapi kemudian dia menerima kabar bahwa manajernya dipecat karena melecehkan karyawan. Paman Gun yang sedih duduk di sebuah bar, lalu teman kerjanya datang dan tidak lupa mengejeknya. Seharusnya kau sudah mabuk saat mendengar berita itu. Ya ampun, John si pengganggu karyawan tahun itu. Membuat Paman Muridin teringat manajernya pernah melakukan kontak fisik yang tidak senonoh. Ternyata selama ini dia gay. Hidup Paman ini sudah suram, sekarang bertemu dengan orang aneh. Saat ini temannya menyarankan agar dia membuka kantor. Masalahnya Paman Muridin tidak punya uang. Temannya menyuruh Paman untuk meminjam uang. Apakah dia berencana menunggu sampai usia 50 tahun tanpa punya apa-apa? Meminjam itu mudah, mengembalikan itu sulit. Hidup ini hanya mati sekali, memang teman dekat hanya mencari keuntungan diri sendiri. Meskipun begitu, setelah keduanya mabuk berat dan pulang, melihat temannya terus mengeluh tidak ingin bekerja sebagai karyawan lagi, Paman itu tersentak. Dia berkata, aku yang ingin menangis karena tidak punya pekerjaan. Kenapa hanya kamu yang mabuk? Temannya ini membalas ejekan bahwa Muridin kita adalah seorang pengacara berlisensi. Tidak seperti saya yang hanya seorang karyawan, saat berbicara dia bersandar pada patung dan muntah. Paman Muridin tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau tidak. Dia meminta maaf pada patung perunggu itu lalu membersihkannya, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pengacara buruh kepada patung perunggu itu. Sebuah profesi mulia melayani mereka yang membutuhkan. Setelah mengatakan itu dia meninggalkan kartu namanya untuk patung perunggu tanpa menyadari bahwa sejak saat itu hidupnya akan berubah. Karena sertifikasi yang dia peroleh hanya dalam 1 tahun memiliki tempat untuk digunakan, Paman itu juga memutuskan untuk membuka kantor pengacara buruh, lalu menyewa adik iparnya untuk bekerja sebagai karyawannya. Meskipun adik ipar, Huizhou mengancam, jika kau tidak membayar gajiku, aku akan menuntutmu. Ini adalah kartu nama dengan slogan yang paling dia hargai. Kami menagih utang gaji untukmu. Melihat wajahnya yang mudah putus asa, adik iparnya kesal, baiklah aku berhenti saja.
Dia langsung diejek oleh paman itu sebagai pengangguran yang sok. Huizu mulai bercerita bahwa dia juga sangat sibuk, mulai dari booking iklan untuk idola top-top. Hampir tidak ada waktu untuk bernapas dan dia masih berkata, hanya saja channelnya hanya punya 500 subscriber, tidak mengerti bagaimana keluarga ini. Adik ini hanya ingin kakak iparnya dan kakaknya tidak bercerai agar dia bisa tenang, jika tidak dia akan diganggu sampai mati oleh kakaknya. Tiba-tiba telepon berdering, keduanya mengira baru buka sudah ada pelanggan, siapa sangka itu hanya paman aneh yang menelepon karena mendengar adiknya baru membuka kantor. Dia menjelaskan kepada Muridin tentang tuduhan dianggap cabul oleh perusahaan, sebenarnya dia hanya ingin peduli dan menenangkan mereka karena dia menyayangi mereka, dia tidak tahu akan dianggap cabul. Setelah berbasa-basi, intinya dia ingin meminjam uang dari adik laki-lakinya yang miskin ini. Masalahnya, keduanya semakin mendekati batas waktu pembayaran sewa rumah, jadi Muridin tidak punya uang sepeser pun untuk dipinjamkan. Saat ini keduanya lapar, jadi hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menyebarkan kartu nama kemana-mana untuk mencari klien yang menyewa mereka sebagai pengacara, tetapi setelah pergi dari satu tempat ke tempat lain, Muridin tidak dapat menemukan satupun klien, bahkan ketika dia membeli mie instan dia harus menggunakan kartu diskon. Masalahnya kartu itu tidak bisa digunakan jadi dia hanya bisa menahan lapar. Setelah sekian lama bekerja keras, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memposting informasi diskon konsultasi 50%, puncak kemiskinan. Selain pekerjaan, Muridin hanya bisa melihat istri dan anak-anaknya setiap kali dia rindu. Karena dia telah menggadaikan semua asetnya dan diusir oleh istrinya, dia tidak bisa pulang. Tiba-tiba keesokan paginya, Muridin terus-menerus terbangun oleh ketukan pintu yang bising. Dia keluar dan hanya melihat seseorang terbakar. Sesaat kemudian dia membuka mata dan ternyata itu hanya mimpi. Orang aslinya adalah pemilik rumah yang datang menagih uang sewa kantor. Tetapi dia harus membuka ponselnya untuk melihat apa arti mimpi api itu. Api berarti pertanda baik, bisnis akan maju dan menghasilkan uang, membuatnya senang pergi menyiram tanaman. Terima kasih, karena semua tanaman mati kecuali kamu, kata adik iparnya, itu pohon palsu, semua pohon aslinya sudah mati. Apalagi dia juga mengemasi barang-barangnya seolah ingin pindah dari sini. Membuat Muridin saat ini merasa benar-benar tidak berdaya, berkata, kenapa kamu masih hidup? Dia dengan kesal mulai mengemasi barang-barangnya, berkata, jual saja apapun yang bisa kamu jual, seharusnya aku tidak membuka kantor. Memang nasib sial, apapun yang dilakukan pasti sial. Muridin segera kembali menangis kepada orang tuanya tetapi langsung menerima kalimat, kamu gagal berarti kamu hidup. Daripada nanti sudah tua tapi kau gagal. Keesokan harinya, adik ipar karena kasihan pada kakaknya yang mudah dibohongi, mengajak paman Muridin bertemu dengan teman kerjanya. Teman ini adalah Gon-u, rekan pembuat video di platform TokTok dan YouTube dengan Huizu. Untuk meminta bantuan temannya ini, Huizu bercerita dia harus menyuapnya dengan mesin kopi otomatis. Ketika Muridin bertanya kepada adik ini apakah saluran YouTube-nya sudah memiliki banyak pengikut, dia jujur mengatakan hampir 1 juta yang membuatnya sedikit terganggu. Tapi sebenarnya hanya 50.000 yang membuat dia beralih ke mode menghina. Huizu bercerita bahwa teman ini adalah orang Korea yang patriotik, jadi kanal itu hanya tentang kecintaan pada Korea, tidak ada yang lain. Tapi tujuan adik iparnya membawanya ke sini bukan untuk membicarakan hal ini, melainkan tentang bagaimana memanfaatkan sertifikasi pengacara buruh Muridin. Berdasarkan analisis yang ditemukan adik ini di media sosial, saat ini sangat sedikit perusahaan di pasar yang dapat menjamin keselamatan kerja bagi para pekerja. Dan jumlah perusahaan kecil di seluruh negeri harus mencapai lebih dari 500.000 perusahaan. Ini adalah sumber pendapatan besar jika dimanfaatkan dengan baik. Tapi ketika Muridin bertanya berapa tingkat keberhasilan dari hal ini dan apa yang harus dilakukan, maka adik itu baru saja mengatakan bahwa pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah mendatangi tempat-tempat yang tidak menjamin keselamatan kerja, melaporkan mereka, dan memaksa mereka untuk berubah. Dari sana, membuat mereka memuntahkan uang suap sebagai imbalan, tetapi bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Dia melihat catatan di lengan adiknya dan menemukan bahwa tingkat keberhasilannya kurang dari 1%, melihat itu dia langsung mengabaikan keduanya dan pergi. Sesampainya di rumah, Huizu ditanya oleh kakaknya hari ini pergi bekerja apa sampai seharian. Dia tidak berniat mengakuinya, tapi kakaknya hanya bertanya basa-basi karena kakaknya tahu adiknya pergi dengan suaminya yang tidak punya apa-apa. Huizu kesal dan berkata jangan panggil Muridin yang mudah dibodohi, tidak punya apa-apa. Kakaknya mulai mendaftar bahwa dia tidak hanya tidak punya apa-apa tetapi juga mencuri makanan anak-anak. Karena tidak punya uang sepeser pun dan hanya bisa mengocokkan Shopee untuk mendapatkan hadiah. Sampai makan es krim pun harus menjilat kotoran burung. Sebagai orang yang tidak punya keberuntungan sama sekali, adik itu setelah mendengar langsung berkata, kalau begitu itu kasihan, bukan sial. Keesokan harinya,
Meskipun tidak terlalu percaya pada rencana kedua adiknya ini, Muhyiddin tidak punya pilihan lain. Terlalu miskin jadi terpaksa ikut saja, tapi dia tidak menyangka pekerjaan ini akan berjalan lancar hanya karena dia punya pengetahuan hukum. Uang suap terus menumpuk sampai tim itu tiba di sebuah pabrik baja. Ketiganya saat ini mulai ingin membagi kembali jumlah uang yang diterima. Muhyiddin berkata bagi 6-4, aku 6, kalian berdua 4, tapi Huizu tidak setuju. Dengan begitu, dia mendapat 6 bagian sedangkan kalian berdua hanya mendapat 2 bagian. Muhyiddin baru saja berkata, jika tidak ada pengetahuannya di sini, bagaimana kalian bisa beroperasi? Tapi karena kasihan pada adiknya, dia juga membagi 50-50. Masing-masing 25%, Gon-u berkata, aku ambil 20 juga boleh, tapi tunggu sebentar. Ternyata dia diare akut, jadi Muhyiddin dan Huizu sendiri yang masuk untuk bernegosiasi dengan manajer di tempat ini. Saat Huizu berbicara dengan manajer di sini, dia mengetahui bahwa dia adalah anak direktur. Apalagi dia tidak takut pada Huizu dan rombongannya yang datang ke sini. Dia mengira gadis itu melakukan penipuan dan mengancam akan memanggil polisi. Tapi Huizu juga orang yang tangguh dan tidak takut apa-apa. Coba panggil polisi kemari, mari kita lihat siapa yang akan ditangkap. Kami datang sesuai hukum jadi tidak takut apa-apa. Kita lihat saja nanti siapa yang akan rugi lebih banyak. Ada apa? Lalu mulai memanaskan suasana tentang manajemen yang tidak ketat di tempat ini. Pantas saja banyak kejadian yang tercatat di tempat ini. Begitu selesai berbicara, di belakangnya ada kait yang mengenai baja. Membuat Muhyiddin tanpa sadar keluar dari dunia. Dalam pikiran Muhyiddin saat itu terlintas pemandangan keluarganya. Sejak dia kecil hingga dewasa, semuanya melintas begitu saja. Semua orang bertanya di mana Muhyiddin, lalu orang ini dan itu mengira dia sudah mati dan hanya memikirkan diri sendiri. Dia bukanlah orang yang istimewa. Muhyiddin tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berkata dia belum mati, tetapi semua orang mengatakan dia akan segera mati. Untuk apa hidup jika terus egois? Tiba-tiba, seseorang yang terbakar di luar pintu menarik perhatian Muhyiddin. Dia membuka pintu dan di depannya muncul seorang pria berusia 20-an yang berbicara dengannya. Dia bertanya mengapa dia bisa berdiri di sana. Membuat Muhyiddin bertanya-tanya mengapa dia berbicara seperti itu. Pria ini berkata dia cukup dewasa untuk berbicara seperti itu. Melihat dia ingin hidup, jadi saya datang untuk membantu. Ada banyak jiwa yang bekerja keras tetapi mati sia-sia. Setelah mati mereka masih berkeliaran di dunia, tetapi saya terlalu sibuk untuk mengurus semuanya. Inilah alasan mengapa Muhyiddin muncul di ruang ini. Dia dipaksa oleh pria di depannya untuk menandatangani kontrak kerja dengannya. Dengan tugas membantu jiwa-jiwa yang tersesat untuk beristirahat dengan tenang dan membebaskan diri. Sebuah profesi mulia melayani mereka yang membutuhkan. Itu adalah pengacara buruh yang sedang dilakukan Muhyiddin. Setelah mengatakan itu, dia memberikan kontrak kepada Muhyiddin dan memintanya untuk menandatangani. 1. Jika menandatangani maka terus hidup. 2. Jika tidak maka mati, hanya itu. Meskipun sedikit ragu, tetapi dia hanya boleh mati sekali seperti yang diajarkan kakaknya, Dong Min. Muhyiddin segera menandatangani kontrak kerja karena dia belum ingin mati. Kejadian ini harus diceritakan sejak malam dia pergi minum. Dia meninggalkan kartu namanya di patung dewa kematian ini sehingga dia diampuni. Akibatnya, Muhyiddin tidak dihancurkan oleh tiang-tiang baja itu dan dia masih hidup. Hanya saja ketika dia bangun, dia sangat ketakutan sampai mengompol. Di dalam mobil, adik iparnya langsung mengeluh bahwa mereka hampir berhasil menyelesaikan kesepakatan, tetapi dia merusaknya. Namun, Gon-u berpikir ini adalah bukti bahwa mereka semua bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Muhyiddin baru sadar kembali dan memberitahu kedua adik iparnya bahwa dia bertemu seorang pria saat itu. Hanya saja ada seorang pria yang duduk di sebelahnya yang membuatnya terkejut, dan mereka juga ikut terkejut. Merasa berhalusinasi, Muhyiddin segera pergi untuk terapi psikologis, tetapi kemanapun dia pergi, dia melihat bayangan pemuda itu mengikutinya. Sesampai di kantor, ketika dia melihat hanya Huizu yang ada di ruangan itu, dia bertanya di mana Gon-u. Begitu dia keluar, dia menghela napas lega, berpikir tidak ada hantu, tetapi hantu itu ternyata duduk di samping Huizu, membuatnya berteriak. Maka Gon-u berpikir tentang judul, pengacara tenaga kerja yang bisa melihat hantu. Mengunggah ini ke TikTok pasti akan mendapatkan banyak penayangan. Namun, keduanya mempercayai perkataan Muhyiddin, bertanya apakah dia benar-benar bisa melihat hantu? Mereka pasti membutuhkan bantuan. Maka kedua adik ipar itu segera merekam video. Siapa yang meremehkan Muhyiddin dan melihat hantu? Apakah dia pikir dia hanya berakting? Sementara itu, Muhyiddin mulai bertanya kepada hantu itu,
Ia menjawab bahwa dia adalah Lee Min Ho Che, mantan siswa SMA yang baru lulus. Agar ibunya tenang, dia berbohong bahwa dia telah menemukan pekerjaan tetapi tidak mengatakan bahwa itu di pabrik baja. Manajer di sana membawanya ke tempat tinggal yang diiklankan sebagai tempat tinggal pribadi. Tapi itu lebih seperti gudang tempat Lee Min Ho Che tinggal bersama orang asing Nimo yang Muridin temui selama magang. Lee Min Ho Che mengatakan bahwa orang-orang itu memaksanya untuk membersihkan mesin saat mesin masih beroperasi dan harus belajar sendiri. Kalau mesin pemotong atau semacamnya berhenti beroperasi, itu hanya akan memperlambat kemajuan pekerjaan. Lee Min Ho Che saat itu, agar ibunya tidak khawatir, mengirim pesan bahwa dia mendapat 3 kali makan mewah di sini. Ada juga game, jadi ibu tidak perlu khawatir. Sayangnya, itu hanya kata-kata penghiburan, karena orang tua manapun akan khawatir ketika anak-anak mereka pergi jauh. Belum sampai ke bagian mengapa dia meninggal, Muridin dipukul oleh adiknya, Gon-u, dan beberapa pukulan lagi sampai rahangnya terkilir. Dia bertanya, apakah kami belum berhenti, dan kamu benar-benar melakukannya? Mereka semua menunjukkan video Muridin yang berdiri kaku seperti patung. Muridin baru menyadari bahwa dia telah dirasuki hantu dan menceritakannya kepada adik-adiknya. Tapi tidak ada dari mereka yang percaya perkataannya. Jun Z baru mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Karena penasaran, mereka semua memutuskan untuk naik mobil ke pabrik baja itu. Muridin mengatakan bahwa hantu itu telah mengikuti tim dari sana. Jadi sekarang mereka harus mencari tahu informasi tentang tempat ini terlebih dahulu. Lihatlah adiknya Gon-u, dia terlihat cukup tua, tetapi dia punya teman seorang jurnalis di sebuah perusahaan besar. Huizu mengatakan bahwa dia pernah belajar di universitas dan pernah menjadi reporter. Saat ini, Gon-u juga membawa temannya dan memperkenalkan kakaknya sebagai seorang pengacara. Begitu Huizu tiba, dia menyela dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Gon-u. Nah Huizu, dia ingin menandai kepemilikan teman ini selamanya. Dalam wawancara tersebut, Yao Jin mengatakan bahwa kasus ini pada tahun itu tidak ingin disebutkan oleh pihak sekolah karena cukup menghantui. Sementara itu, kecelakaan Lee Min Ho Che pada tahun itu terjadi di luar jam kerja. Juga telah diatur antara keluarga korban dan pabrik, sehingga dia tidak bisa mengetahui lebih jelas tentang penyelidikan lebih lanjut. Selama percakapan, Gon-u terus tersenyum pada temannya, membuat Huizu sedikit cemburu dan marah lalu pergi. Dia mendekatinya dan merayunya, mengatakan bahwa dia baru saja mengaku sebagai pacarnya, jadi hari ini adalah hari pertama mereka, tetapi dia tidak peduli. Pergi saja dan tertawa dengan temanmu tadi. Sangat menyenangkan, kan? Muridin melihat pemandangan ini hanya bisa menyemangati adiknya. Semangat ya, Tiang Panjang. Mereka semua terus mencari informasi di sekolah Lee Min Ho Che, tetapi guru yang pernah mengajarnya tidak mengingat apapun. Tiba-tiba, adik Gon-u berlari masuk dan mengatakan bahwa dia telah menghubungi ibu Lee Min Ho Che, jadi mereka semua segera pergi ke rumahnya. Sang ibu mulai menceritakan keadaan Lee Min Ho Che, bahwa sejak kecil dia telah yatim piatu dalam sebuah kecelakaan dan dia sangat dekat dengan ayahnya. Pasti sekarang suamiku menyalahkanku karena membiarkannya pergi ke sana terlalu cepat. Lee Min Ho Che yang duduk di samping tidak bisa menahan tangis haru mendengar pengakuan ibunya. Dan impiannya saat ini adalah berusaha untuk dapat berkumpul kembali dengan ayah dan putranya sesegera mungkin. Dan tentu saja dia tidak ingin menyebutkan apapun lebih lanjut tentang kasus ini karena dia terlalu kecil. Gon-u juga menangis di samping dan berkata, "Kakak, jika kakak bekerja sama dengan kami, nanti di sana kakak akan bisa dengan bangga menunjukkan kepada anak bahwa berkat dia, dunia ini menjadi lebih baik." Saat kembali ke kantor, Huizu bertanya mengapa air matanya tadi. Gon-u mengatakan itu mengalir begitu saja, dia tidak melakukan apa-apa. Muridin bertanya-tanya, kamu pasti bukan orang yang pura-pura bodoh, kan? Tapi bukti-bukti yang terlalu bersih, mereka bahkan dengan tulus mengirimkannya kepada korban, sehingga mereka semua tidak tahu bagaimana menangani kasus kali ini. Tiba-tiba, dalam catatan yang dicatat mendekati pukul 12 malam sebelum festival pertengahan musim gugur, Muridin menyadari bahwa kelompok ini memaksa siswa ini untuk bekerja selama liburan alih-alih membiarkannya pulang. Muridin mengatakan bahwa bajingan-bajingan ini telah merencanakannya, dan di dalamnya juga ada foto anak laki-laki ini yang diambil bersama orang asing yang dicurigai buta. Kemungkinan anak laki-laki ini juga bisa membantu tim. Tapi pertama-tama, mereka akan mencoba membuat adik Gon-u menyamar sebagai siswa untuk melamar posisi pekerja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membeli seragam kerja terlebih dahulu. Sebelum wawancara, Gon-u bahkan dengan hati-hati memasang peralatan perekam di ponselnya. Saat wawancara, direktur ini mengatakan dia tidak akan menaikkan gaji karena Gon-u sudah berpengalaman, belum lagi dia bahkan menyuruhnya untuk langsung bekerja tanpa menandatangani kontrak apapun. Saat ini, identitas Gon-u adalah Kim Guk-jin.
Dia dibawa oleh manajer pabrik untuk melihat-lihat mesin tanpa pelatihan keselamatan sama sekali. Adapun teman asing itu, manajer itu dengan jujur mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti bahasa Korea, dia bekerja dengan gaji rendah. Saya juga pernah mempekerjakan beberapa anak magang, tetapi ada masalah jadi saya tidak menerima mereka lagi. Mereka semua langsung tahu bahwa semua itu adalah kecelakaan kerja. Setelah berbicara, dia menyuruh Nimo untuk menunjukkan pekerjaan kepada Gon-u. Ingatlah untuk menunjukkannya dengan benar. Tapi teman ini sangat mengerti bahasa Korea, hanya saja dia tidak ingin berbicara dengan manajernya. Nimo mengatakan dia pernah diajari oleh guru yang hebat, benar-benar hebat. Sementara itu, direktur sedang menonton program patriotik dan melihat orang di program itu terlihat seperti magang baru, pasti bukan kebetulan. Dan Nimo di sisi ini melihat Gon-u dan langsung tahu dia sedang merekam semuanya di sini. Mengetahui dirinya ketahuan, Gon-u pun mengakui bahwa dia ada di sini untuk membantu dengan mengungkap kondisi kerja yang berbahaya, untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi tenaga kerja orang lain. Namun Nimo tidak mau, karena jika dia melakukannya, dia akan dideportasi. Keduanya mengobrol sehingga manajer memperhatikan dan mengingatkan mereka untuk bekerja, tetapi Gon-u tidak menyerah dan harus meyakinkan orang asing ini sampai akhir. Saat istirahat sebentar, dia memberikan buku catatan yang pernah digunakan Lee Min-ho untuk mencatat catatan harian tentang Nimo. Tentang potretnya dan juga hobinya, termasuk rencana untuk menghasilkan uang bersama Nimo untuk mengunjungi keluarga. Gon-u berkata dia pasti sangat menyukainya, tetapi karena tidak banyak istirahat, mereka berdua harus segera bekerja. Namun Gon-u tidak menyangka bahwa hari ini pemilik pabrik juga ada di sini. Dia dengan cepat curiga bahwa Gon-u bukan orang sini dan bertanya kepadanya datang dengan apa. Dia berhenti dan berbalik bertanya, "Saya? Oh, saya datang dengan bus, tetapi di sekitar sini tidak ada halte bus." Semua orang langsung curiga Gon-u adalah mata-mata di sini. Seorang pekerja datang dan berkata bahwa orang ini adalah penipu. Saya sendiri melihat dia buang air besar sembarangan di taman tempo hari. Demikianlah dia dengan cepat dikepung oleh para pekerja karena hadiah 100.000 won. Tapi tidak ada yang bisa menangkap Gon-u. Dia adalah penari balet profesional. Dengan setiap gerakan tari, para pekerja saling menabrak dan jatuh. Tiba-tiba, seseorang yang nekat mengendarai mobil dan Gon-u harus berpegangan pada kabel jembatan dan melompat ke atap mobil untuk berlindung. Sayangnya, dia juga dengan cepat jatuh dari atap mobil. Muridin dan Huizu di luar melihat situasinya tidak baik. Mereka dengan cepat mengendarai mobil untuk menjemputnya, tetapi begitu mereka tiba di gerbang, polisi juga datang dan memblokir jalan ketiga orang itu. Direktur melihat ini dan langsung memfitnah, mengatakan dia sudah melihat orang ini mencurigakan sejak awal. Huizu berdiri untuk membela diri, mengatakan bahwa dia membuat konten untuk mengungkap kejahatan melalui video. Ini orang-orang di sini yang menyebabkan seorang anak meninggal karena bekerja tanpa libur. Direktur itu mengatakan dia sudah bernegosiasi dengan keluarga, jadi bukti apa yang kalian punya? Saat hendak mengeluarkan bukti, ponsel Gon-u karena benturan keras tadi tidak bisa menyala. Sekarang karena tidak ada bukti, 3 orang muridin dicurigai melakukan pembobolan ilegal. Tiba-tiba, teman asing itu berdiri dan berkata, "Jangan panggil teman saya penipu." Dia mengeluarkan ponsel yang merekam video kecelakaan pada malam festival pertengahan musim gugur. Saat itu, Lee Min-ho dan Nimo sedang belajar bahasa Korea bersama dan Nimo merekam video. Saat itu mesin pres baja macet, jadi manajer menyuruh Lee Min-ho untuk memperbaikinya karena pekerjaan tidak boleh tertunda. Kecelakaan dengan cepat terjadi, membuat semua orang panik dan segera datang untuk menyelamatkan Lee Min-ho. Tapi direktur besar itu malah menyuruh manajer kecil untuk membiarkan saja masalah ini dan membiarkan dia mati. Lagi pula, orang yang terjebak di dalamnya tidak akan selamat. Pastikan para pekerja bungkam lalu suruh mereka pulang. Saat itu, Nimo memohon untuk temannya tetapi tidak disetujui. Untuk mencari keadilan bagi temannya, Nimo diam-diam merekam video temannya yang diperas sampai mati di dalam mesin penggiling baja itu. Dia memberitahu polisi bahwa temanku seharusnya bisa hidup. Dia masih hidup jika 2 nama palsu ini tidak menghentikan kami menyelamatkannya. Muridin mulai menunjukkan bakat pengacaranya, terlepas dari perjanjian magang standar. Menyuruh bekerja selama liburan, juga menutupi tempat kejadian dan memalsukan catatan. Dalam catatan dia menulis kecelakaan pada pukul 23.50 tetapi kenyataannya dalam video adalah pukul 12.05 Oktober. Saat itu bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Remaja secara nasional. Secara teori, dia akan dihukum 7 tahun penjara dan didenda hingga 100 juta won. Direktur bertanya apakah dia bercanda, mengapa sampai 7 tahun. Muridin bertanya apakah itu terlalu sedikit, dan kemudian harus memperhitungkan pemalsuan berkas untuk keluarga korban. Akan ada tambahan 1 tahun penjara dan denda 10 juta.
Kata-kata ini membuat direktur kecil itu tercengang. Huan hendak memukulnya ketika Huizu menggunakan wajah Gon-u sebagai perisai. Sekarang ada lebih banyak alasan untuk menuntut lebih banyak uang. Kami miskin, Gon-u membeku tidak percaya dia digunakan dengan cara ini. Tidak dapat tidak meragukan kehidupan, akhirnya kasus ini dengan cepat diberitakan di surat kabar. Seorang teman asing dengan berani berdiri untuk bersaksi membela temannya. Keesokan harinya seluruh tim membawa video yang dikirim Nimo kepada Ibu Li Minghuche untuk ditonton. Nyonya Xuan Hui tidak bisa tidak terharu karena anaknya juga dibebaskan. Anak yang selama ini selalu membuatnya rindu kini bisa beristirahat dengan tenang. Setelah kembali, Muridin tidak lupa melakukan gerakan yang sering dilakukan anaknya. Membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memeluk putranya. Sekarang anakku bisa beristirahat dengan tenang. Misi pertama Muridin berhasil dengan gemilang berkat menjadi pengacara tenaga kerja. Semua orang tidak bisa tidak bersukacita karena misi pertama juga berhasil dengan gemilang. Aire yang sedang di jalan tiba-tiba kabel listrik putus seperti ada pertanda yang datang ke tim Muridin. Setelah ditarik oleh malaikat maut ke dunianya, Muridin bertanya-tanya mengapa dia ada di sana setelah berhasil menyelamatkan orang. Malaikat maut menjawab bahwa kontrak dengan jelas menyatakan untuk menyelamatkan banyak orang, bukan hanya satu kasus. Terlebih lagi, dia harus bekerja 24 jam sehari atau dia akan mati. Muridin bertanya-tanya mengapa tidak ada klausul ini sejak awal. Belum lagi dia sendiri bahkan belum sempat membaca dokumennya dengan cermat. Benar-benar tidak adil. Meskipun mengetahuinya, Muridin tidak punya pilihan. 1. Menjadi budak malaikat maut. 2. Mati begitu saja. Hidup masih panjang, istri belum kembali. Bagaimana Muridin bisa menyerah begitu saja? Begini, Muridin akan melaporkan malaikat maut ke Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian bangun. Setelah dia bangun, dokter mengatakan bahwa kondisi mental pasien saat ini sangat baik dan dia hanya bermimpi dan berbicara dalam tidurnya. Muridin kemudian mengatakan bahwa dia melihat malaikat maut dan adiknya bertanya seperti apa wujudnya. Tetapi melihat sekeliling ruang perawatan, di mana-mana ada orang yang terluka. Entah siapa yang nyata dan siapa yang palsu. Mungkin setelah ini dia harus pergi untuk terapi psikologis. Bahkan ketika naik mobil meninggalkan rumah sakit, Muridin terobsesi bahwa dia melihat hantu padahal itu adalah pasien lain. Jadi, untuk menghilangkan stres, dia pergi mandi lumpur untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu, Gon-u menerima pesan dari temannya. Itu pacarmu saat kuliah, tanya Huizhou, penasaran dan cemburu. Kamu cemburu, tanya Gon-u, mau kencan denganku. Si kodok mendengus, aku lebih suka kencan dengan tinjuku. Memang, dia hanya tampan. Tepat pada saat itu, kakak perempuan Huizhou lewat. Gon-u memberitahu kakaknya bahwa bulan ini ada 2000 pelanggan baru dan mereka akan segera mendapatkan tombol perak. Secara spesifik, mereka membutuhkan hampir 50.000 pelanggan lagi. Ganti baju adik perempuanmu yang kupakai itu punyaku. Kakak Huizhou menjadi marah dan ingin adiknya melepas bajunya di jalan. Untungnya Gon-u menghentikannya, kalau tidak mereka akan berkelahi. Bahkan ketika ketiganya minum bersama, mereka tetap berdebat. Gon-u menyarankan, jika aku memposting topik ini, itu pasti akan menjadi viral dan populer. Muridin baru saja terbangun dari mimpi indah. Di sampingnya, tanpa diduga, ada seorang wanita berlumuran darah yang kemudian menghilang. Dia tanpa sadar mengira dirinya berhalusinasi dan mulai meraba-raba. Mungkin aku terlalu banyak bekerja sehingga mengalami halusinasi, pikirnya. Bahkan setelah pulang, Muridin masih khawatir seolah-olah ada hantu yang mengikutinya. Dia buru-buru masuk ke ruang kerjanya dan menyalakan semua lampu. Saat dia menghela napas lega, seorang perawat duduk di tempat Muridin. Dia terkejut dan bertanya, ada apa? Katakan. Tapi alih-alih berbicara, wanita itu hanya menunjukkan kartu identitasnya sebagai seorang donor organ. Setelah itu, dia merasuki Muridin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya ketika Huizhou tiba di kantor, Muridin hanya berdiri di depan cermin, mengamati dirinya sendiri yang terlihat cukup tampan. Dia berbalik dan berkata, ayo balas dendam, membuat Huizhou bingung. Berpikir kakaknya sakit, dia mengikutinya ke rumah sakit. Muridin pura-pura sesak napas dan mulai khawatir ketakutan lalu pingsan. Sampai seorang dokter pria datang memeriksa Muridin. Dia tampak marah karena kerasukan. Kenapa kau masih di sini? Tanyanya. Huizhou mengira kakaknya tidak sehat, jadi dia hanya memaksa Muridin untuk beristirahat. Jangan membuat masalah lagi, katanya. Beberapa saat kemudian, Gon-u juga tiba. Huizhou berkata, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kakak. Tapi hanya beberapa menit setelah berbalik, kakaknya sudah menghilang. Sementara itu,
dokter yang tadi memeriksa Muridin sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ketika Muridin menampaknya. Saat hendak memanggil penjaga, dokter ini mendengar kata-kata yang pernah ia ucapkan untuk memaki seorang perawat di rumah sakit ini, "Sampah sepertimu punya hak mengenakan jas putih ini." Lalu arwah yang merasuki Muridin langsung memukul dokter itu beberapa kali di depan matanya. Karena dianggap membuat keributan, Muridin diusir dari rumah sakit. Saat itulah dia baru sadar dan berkata, "Bahkan jika aku menceritakannya, kalian berdua tidak akan percaya padaku." Huizu kemudian menceritakan semuanya, mulai dari Muridin kehilangan kendali dan mencekik dokter, lalu menjambak rambutnya dan menamparnya berkali-kali tanpa henti. Belum mengerti apa yang terjadi dengan kedua adiknya, Muridin melihat sesosok mayat perawat tergeletak di tanah. Menatap lurus ke matanya. Ini adalah perawat yang telah merasukinya. Adapun dokter tadi, dia seperti bertemu hantu. Dia tidak tahu apakah yang dilihatnya adalah halusinasi karena belum mendengar presentasi. Sementara itu di rumah, adik iparnya terus-menerus meminta gaji bulan ini untuk berhenti dari pekerjaannya, lalu Muridin bercerita. Di rumah sakit itu, ada seorang perawat bernama Penebar Rahmat yang dianiaya dengan sangat parah. Huizu setelah mendengarnya merasa takut karena terlibat dalam hal-hal gaib dan setan. Namun tetap bertanya kepada Muridin bagaimana cara membalaskan dendam gadis ini. Adik Gon-u juga telah menyelidiki informasi tentang kasus ini. Pada tanggal 29 di rumah sakit di Dungu, seorang perawat bunuh diri dengan alasan putus cinta dengan pacarnya. "Kamu sedang kerasukan?" Gon-u mengatakan bahwa kasus ini harus dipikirkan secara rasional, jangan mengikuti emosi. Jadi dia membawa kedua kakak beradik ini untuk bertemu dukun untuk melihat apakah ada roh yang merasuki Muridin. Setelah beberapa saat membunyikan lonceng sampai telinga hampir putus, dia langsung meramalkan nasib cinta Muridin, seolah-olah dia datang ke sini bukan untuk urusan ini. Huizu meminta dukun itu untuk mencoba meramal roh yang mengikuti kakaknya. Dukun itu tiba-tiba terkejut, mengatakan bahwa orang yang mengikuti Muridin adalah orang yang tidak akan pernah bisa dilawannya. Karena itu adalah seorang jenderal yang telah membantu Muridin hidup di dunia ini. Muridin berzodiak air, tetapi telah diuapkan oleh zodiak api. Jika pelindung di belakangnya menghilang, Muridin pasti akan mati. Mendengar itu, Gon-u sekalian bertanya kepada peramal tentang nasib cintanya. Peramal itu mengatakan sebaiknya dia menjaga mulutnya, seperti yang disarankan gadis di sebelahnya. Saat hendak pergi, dukun itu berkata bahwa Muridin sangat mudah kerasukan. Solusinya adalah jimat yang dia jual dengan diskon 30%, tersedia di keranjang belanja di YouTube tombol perak dukun ini. Gon-u merasa dirinya kalah dari seorang dukun, tetapi dia tetap membeli jimat karena sedikit takut setelah mendengar ceritanya. Ketiga orang itu bahkan pergi menemui seorang pastor untuk mengaku dosa dan meminta air suci, menghantam Muridin secara langsung, tetapi tidak ada hal seperti itu di sini. Maka ketiga orang itu terus pergi ke kuil untuk berdoa kepada Buddha, tetapi sepanjang hari dia hanya merasa lelah dan berkeringat, dan tidak ada yang bisa membantu Muridin. Benar-benar hanya kerasukan roh, tetapi semua orang mulai menjadi tahayul. Muridin, untuk berjaga-jaga dari kerasukan roh, bahkan membeli beberapa gelang doa untuk dibawa bersamanya. Saat sedang berbaring di depan minimarket, karyawan di sana keluar mengusirnya. Dia mengatakan jika Muridin terus berbaring di sana, dia akan didenda. Kebetulan dia bertanya kepada Muridin, apakah pekerjaan ini menghasilkan banyak uang? Melihat paman ini dalam kemiskinan yang mematikan. Dulu harus membeli barang dengan kartu diskon di depan adik ini, itu sudah cukup untuk dimengerti. Setelah membeli barang-barang dan tiba di rumah, sosisnya belum sempat dimakan habis, dia sudah didatangi perawat yang menampakkan diri di depannya dan ingin merasukinya. Tiba-tiba malaikat maut muncul di sampingnya dan mengizinkan perawat ini melakukannya, yang membuat Muridin kembali jatuh ke dalam mimpi ingatan orang yang telah meninggal. Pada tahun itu, ketika masih menjadi perawat baru di rumah sakit, perawat Penebar Rahmat selalu diintimidasi oleh perawat gigi gergaji meskipun sepanjang minggu itu dia sudah lembur di rumah sakit. Karena terlalu banyak tekanan, bahkan saat memeriksa pasien pun salah memanggil kakak menjadi nenek, yang membuat perawat Penebar Rahmat dimarahi habis-habisan. Bahkan ketika mengirim pesan kepada pacarnya pun disuruh kembali bekerja. Suatu hari perawat Penebar Rahmat bahkan datang 30 menit lebih awal tetapi tetap diintimidasi oleh perawat gigi gergaji. Terus-menerus memarahinya, perawat Penebar Rahmat hanya bisa menahan diri. Sementara itu, kedua adik Huizu dan Gon-u sedang berjalan-jalan bersama dan penasaran apa yang sedang dilakukan kakak mereka sekarang. Mereka melihat kakak mereka terbaring di kursi, mengira Muridin hanya tidur. Siapa sangka Muridin saat ini sedang mengalami perasaan perawat Penebar Rahmat atas perintah malaikat maut. Meskipun ia berusaha melawan, malaikat maut mengatakan ia harus melihat semua ingatan itu baru tahu betapa sedihnya orang ini. Mendengar itu, Muridin memutuskan untuk memejamkan mata dan melihatnya sekali lagi. Saat ini, di depannya adalah dokter pria Park Hon-gu,
yang pernah dirasuki dan dipukuli oleh perawat penebar rahmat. Saat itu perawat penebar rahmat sedang menangani seorang pasien dan mengikuti instruksi Dr. Park. Saat itu dia sudah berusaha menasihati orang ini bagaimana meresepkan obat, tetapi dia hanya menyuruh perawat penebar rahmat untuk patuh. Karena sudah lembur seminggu penuh dan terlalu lelah, perawat penebar rahmat pun curhat kepada seniornya. Rasanya ingin mati saja karena tekanan ini, katanya. Tetapi ketika mendengar seniornya mengatakan jika belum bekerja 1 tahun akan sulit mendapatkan tempat lain, dia pun berusaha bertahan untuk sementara waktu. Namun laporan pengaduannya kepada atasan malah dimarahi oleh seniornya sendiri. Hanya kamu yang tidak nyaman karena harus bekerja lebih awal dan kurang tidur, ya? Perawat gigi gergaji memarahi dan menyalahkan perawat penebar rahmat. Terdapat kasus darurat sehingga semua orang harus segera berkumpul. Itu adalah pasien yang sebelumnya Dr. Park minta perawat penebar rahmat mengikuti instruksinya. Karena kejadian ini, dia dimarahi oleh istri pasien, dan Dr. Park malah menimpakan semua tanggung jawab kepada perawat penebar rahmat. Ini membuatnya semakin tidak berdaya. Sementara itu, kepala departemen, yang ingin menutupi kasus ini, menyarankan Dr. Park untuk merencanakan membungkam semua orang. Tidak ada yang boleh membocorkannya, dan perawat penebar rahmat mendengar semua ini. Karena tidak memiliki suara dan tidak dapat mengklaim kembali kehormatannya, perawat penebar rahmat mengakhiri hidupnya dengan perasaan tidak adil. Siapa sangka, saat dia melompat, Muridin juga merasakan sensasi ini. Ini membuatnya kesal dan bertanya mengapa dia harus mengalaminya. Saat itu, malaikat maut berkata, jika dia tidak dibiarkan kerasukan, bagaimana dia bisa memahami perasaan pasien? Bagaimanapun, dia harus mendengarkan saya karena dukun telah menasihatinya. Sejak hari itu, tiba-tiba kantor yang tampaknya tidak ada yang takut hantu, di mana-mana digantung jimat. Bahkan adik perempuannya yang tidak tahayul sekarang menganut Buddhisme dan Kristen. Amin, Buddha. Muridin yang gembira menyuruh mereka menyingkirkan semua ini dan melanjutkan menonton. Tapi tangannya sedang membaca doa online. Mengatakan tidak takut itu memang berlebihan. Saat ini, untuk memecahkan kasus bunuh diri ini, Muridin dan adik-adiknya menganalisis setiap peristiwa yang dilihatnya dalam ingatan perawat penebar rahmat. Sederhananya, agar kasus bunuh diri ini diakui terkait dengan pekerjaan, kelompok itu harus menemukan bukti penyebabnya. Kedua, bunuh diri itu dilakukan saat kondisi mental tidak stabil. Sekarang yang perlu dilakukan adalah menemukan keluarga pasien terlebih dahulu. Muridin tidak menyangka adik iparnya sudah lama menemukan adik korban, dan juga teman perawat penebar rahmat, Jisan. Malam harinya saat pulang, kakak perempuan Huizhu bertanya padanya, jika dia tidak serius dengan hubungannya, jangan pergi dengan Gon-u lagi. Jangan memberinya harapan palsu. Huizhu bilang standarnya tinggi sekali, Gon-u tidak bisa memenuhinya, tapi setiap kali ada yang mengirim pesan, dia malah cemburu. Saat ditanya kakaknya, dia hanya bisa bilang itu bukan urusannya. Dia banyak bicara, tapi saat tidak ada kakak laki-laki, dia seperti akan mati. Memang, kedua kakak beradik itu tidak ada yang mau mengalah. Keesokan harinya, Muridin pergi ke rumah perawat penebar rahmat. Dia tahu bahwa perawat itu selalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia baik-baik saja di rumah sakit, padahal itu hanya untuk membuat mereka tidak khawatir. Setelah mendengar berita itu, keluarga hanya tahu bahwa kasus ini dianggap sebagai bunuh diri karena putus cinta, jadi keluarga perawat penebar rahmat tidak tahu harus berbuat apa lagi saat itu. Di rumah sakit, dua perawat menemui kepala perawat, mengatakan bahwa ada seseorang dari kantor tenaga kerja yang datang menemui mereka. Itu adalah kantor pengacara tenaga kerja yang menjadi tugas perawat penebar rahmat, tetapi perawat ini sama sekali tidak peduli atau tertarik dengan kasus ini. Dia hanya mengabaikannya dan terus bekerja. Malam harinya, Dr. Park dan perawat Seo Jang panik mengapa sekarang ada orang yang masih mengungkit kasus ini. Dokter itu memaksa Seo Jang untuk mengendalikan situasi dan perawat lain. Rahasia tidak boleh terungkap. Akhirnya, dia bahkan menuduh Seo Jang yang mengintimidasi penebar rahmat sehingga sekarang ada orang yang mengungkit kasus ini. Dia memaksa perawat itu melakukan segala cara agar masalah ini tidak terungkap, yang membuatnya sangat lelah. Dirinya tidak berbeda dengan penebar rahmat yang pernah ia bully tahun itu. Keesokan harinya, Muridin dan adik iparnya pergi ke kantor pengacara yang pernah menangani kasus ini untuk mencari petunjuk. Pengacara itu mengatakan bahwa dia pernah menanganinya sebelumnya, tetapi kasus ini tidak memiliki bukti sama sekali sehingga sudah dihentikan. Mengetahui bahwa Muridin baru saja membuka kantor, pengacara itu berbicara dengan sedikit nada meremehkan, menyuruhnya mencoba saja. Saat bertemu inspektur polisi, dia hanya mengetahui bahwa penebar rahmat pernah memiliki pacar dan hidup sangat bahagia. Tetapi kasus ini tidak memiliki tanda-tanda kejahatan sama sekali, sehingga pihak kepolisian saat itu juga tidak berdaya. Polisi mengatakan ada rumor bahwa itu karena impulsif atau patah hati sehingga dia bunuh diri. Kedengarannya paling masuk akal,
Tetapi kenyataannya Muridin tidak melihatnya seperti itu. Sesampai di minimarket untuk membeli sedikit air, Muridin mendapati bahwa Junzet hampir setiap hari bekerja di sana tanpa libur. Dia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai pengacara baru yang baru saja mendapatkan lencana seharga 1,4 juta won. Huizhou mencibir dan berkata, "Bukan emas 99 karat kok sombong begitu. Gajinya saja masih utang, cuma punya 2 bola kering tapi sok-sokan." Muridin mengabaikan adiknya dan berbalik memanggil Junzet, "Kalau ada apa-apa, hubungi saja aku." Untuk mencari petunjuk lebih lanjut, Gon-u berencana menggunakan media untuk memperbesar kasus ini. Jika pihak rumah sakit itu menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba Muridin teringat penebar rahmat pernah membuat surat keluhan dan jatuh di bawah lemari. Sekarang seluruh tim punya alasan untuk mencari petunjuk di rumah sakit. Jadi Gon-u terpaksa menyamar menjadi dokter tampan yang tinggi. Kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian wanita. Huizhou cemburu dan menyuruhnya fokus pada pekerjaan. Siapa sangka dia mengeluarkan cermin dan bersuah foto. "Huizhou, tenang saja. Hanya para wanita yang akan tergoda, aku tidak." Maka mereka melewati berbagai tempat di rumah sakit. Muridin kemudian memperhatikan Gon-u yang baru saja melewati perawat yang pernah mengintimidasi penebar rahmat. Dia menyuruhnya untuk tetap di sana dan melihat apa yang terjadi. Sama seperti penebar rahmat di tahun itu, Gigi Gergaji terus-menerus dimarahi dan dikritik oleh kepala perawat karena tidak bisa bekerja. Bahkan jika dia lembur, dia tetap dimarahi sama persis. Tiba-tiba perawat lain melihat Gon-u yang tampan dan bertanya, "Apakah kamu dokter magang baru?" Memanfaatkan ketampanannya, Muridin menyuruh Gon-u bertanya di mana ruang peralatan untuk mendapatkan formulir pengaduan. Sekarang di rumah sakit semua orang bergosip tentang dokter baru yang sangat tampan. Apalagi dia tinggi seperti model. Ini membuat teman lama penebar rahmat, Jisan, penasaran dan bertanya ada apa hari ini. Perawat di depannya baru saja mengungkapkan bahwa ada seorang dokter magang pria baru yang datang. Jisan bertanya-tanya, dokter magang baru itu pria, bukan wanita. Sementara itu, Muridin untuk mengalihkan perhatian semua orang di rumah sakit agar adiknya bisa melarikan diri, dia sengaja melewati lobi agar penjaga mengejarnya. Setelah insiden ini, para perawat yang mengetahui tentang kasus perundungan dan penindasan di rumah sakit maju untuk menyuarakan perlindungan hak-hak pekerja. Terutama di antaranya adalah teman Jisan dan perawat yang pernah membuli penebar rahmat. Rumah sakit sendiri telah memaksa semua orang untuk menandatangani surat pernyataan ketika penebar rahmat bunuh diri. Satu-satunya hal yang boleh dilaporkan kepada polisi adalah bahwa korban menderita setelah putus cinta sehingga dia jatuh ke dalam keadaan ekstrim. Jika masalah ini terungkap, maka semua orang akan dianggap sebagai pengganggu. Reputasi rumah sakit akan hancur. Di layar siaran, Gon-u bertanya apakah ada insiden lain yang disembunyikan. Itu adalah kesalahan seorang dokter bernama Park Hong-gu yang memerintahkan Jisan untuk mengikutinya, dan akhirnya menimpakan semua kesalahan padanya. Setelah siaran langsung berlangsung, seseorang yang mengaku sebagai mantan kekasih Jisan mengirim pesan kepada Gon-u. Dia memanggil semua orang untuk memberikan bukti tambahan bahwa kekasihnya juga dipaksa bekerja terlalu keras, bahkan tidak punya waktu untuk makan. Mantan kekasih itu juga menyebutkan bahwa Jisan sudah lama ingin berhenti dari pekerjaannya, tetapi dia mendengar ancaman bahwa dia tidak akan bisa masuk ke industri ini lagi, jadi dia mencoba untuk tetap bekerja. Hampir depresi, mantan kekasih itu menyesal tidak bisa memahami kekasihnya saat itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jin segera bangkit, melingkar ke belakang dan memeluknya untuk menghibur, membuat semua orang menatap dengan bingung di bahu yang patah. Ketika pulang, adik ipar perempuan itu baru berani bertanya kepada wanita itu apakah tadi yang memeluknya adalah Jisan atau kakaknya. Pasti Jisan kan? Karena kakak ipar tidak mungkin seperti itu. Setelah kejadian ini, Seo Jang juga ingat bahwa laporan yang pernah dia batalkan masih ada di rumah sakit. Dia dengan cepat mengambilnya kembali dan mengirimkannya ke kantor Jin. Sekarang ada lebih banyak hal untuk diverifikasi, dan tim mulai melakukan siaran langsung di YouTube untuk menarik media, mengungkap kebenaran di balik wajah palsu rumah sakit. Di dalamnya ada partisipasi keluarga korban. Tentu saja tidak bisa dilewatkan promosi pengacara untuk kasus ini. Pihak penuntut setelah menerima berita juga mengirim orang ke rumah sakit untuk mengumpulkan semua dokumen, membuat Dr. Park Hong-gu gelisah. Jadi dia harus pergi ke psikiater untuk perawatan, mengatakan bahwa baru-baru ini dia sering melihat bayangan meskipun semua tes telah dilakukan. Dokter baru menyuruhnya untuk membutuhkan perawatan psikologis daripada perawatan fisik. Berita tentang saluran YouTube Gon-u juga menjadi terkenal karena mengungkap kebenaran. Membuat adik laki-laki ini bangga meminta semua orang untuk berlangganan salurannya. Setelah kejadian ini, semua orang datang untuk menjenguk perawat yang diperlakukan buruk di rumah sakit. Di antaranya ada Seo Jang,
yang pernah menindas Ji-san juga datang ke sini untuk berduka atas adik juniornya. Setelah dibebaskan dari tuduhan, Ji-san juga memaafkan Seo Jang. Karena dia juga merupakan korban, Ji-san bisa memahaminya. Akhirnya dia bisa dengan tenang kembali ke surga, mengira hidupnya sedang cerah. Siapa sangka, malaikat maut memanggil Mu Jin ke sisinya dengan cara yang tidak bisa lebih lembut lagi. Yaitu ditabrak mobil, setelah dipanggil kembali ke dunia ketiga dengan metode tabrakan bus. Mu Jin bertanya-tanya mengapa saya selalu menyelamatkan orang tetapi Anda menyelamatkan saya untuk mati? Malaikat maut menjawab, sayalah yang menyelamatkan Anda, pengemudi bus itu dipaksa bekerja terlalu keras. Dia seharusnya istirahat 15 menit setiap 2 jam perjalanan. Dengan kata lain, yang membunuh Mu Jin ini adalah sistem kapitalis yang tidak mengizinkan pengemudi beristirahat selama 15 menit. Mu Jin mengeluh bahwa jika ingin menghukum, harus ada alasannya. Mengapa saya harus mengalami kematian berkali-kali? Malaikat maut hanya menyuruhnya berpikir sejenak lalu mengembalikan Mu Jin ke masa sekarang. Kedua adiknya segera berlari bertanya apakah kakaknya baik-baik saja. Pengemudi hanya lalai beberapa detik tetapi Mu Jin tidak menyalahkan. Mungkin sistem kerja inilah yang salah. Sesampainya di kantor, dia baru memberitahu kedua adiknya bahwa dia perlu mengubah sistem. Dia akan terjun ke dunia politik sebagai anggota parlemen. Adik laki-laki Gon-u segera kembali ke rekaman film dokumenter kakaknya yang miskin. Ingat kalau kakak ini benar-benar jadi anggota parlemen, bagaimana? Huizu di satu sisi mencela kakaknya. Orang sepertimu jadi anggota parlemen, negara ini pasti hancur. Tiba-tiba ada telepon masuk. Halo, orang aneh, saya mendengarkan, halo. Kantor hukum Mu Jin, silakan. Ternyata dia menerima telepon dari ibunya jadi dia pulang untuk melihat. Kakak laki-laki memberitahu Mu Jin bahwa ibunya bertingkah agak aneh belakangan ini. Saat sedang bergosip, seekor anjing kecil datang menghampiri Mu Jin. Kakak laki-laki bercerita bahwa ibunya membawanya pulang. Setelah kakaknya pergi, ibu Mu Jin pulang. Anak ini tahu cara mengunjungi ibunya, ya? Ditinggalkan istri jadi ingat orang tua, kan? Guru dan murid pergi ke dekat pintu, ada seorang wanita seusia ibu. Mu Jin menyapa tetapi ibunya bertanya dia menyapa siapa. Dia menyadari bahwa wanita di depannya adalah arwah gentayangan berikutnya yang harus dia bantu. Dia tidak menyangka orang ini adalah kenalan ibunya. Lalu dia masuk ke kamarnya. Mu Jin mencoba bertanya tetapi wanita ini tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Membuatnya tidak tahu bagaimana membantu. Wanita ini mencoba berbicara, tiba-tiba ibu Mu Jin membuka pintu. Membuatnya berteriak seperti melihat hantu. Ibunya mengira anaknya ditinggalkan istri sehingga jiwanya tidak stabil. Saat makan, Mu Jin bertanya kepada ibunya. Apakah ada yang meninggal belakangan ini? Ibunya baru bercerita tentang seorang teman malangnya bernama Kim Jong-soo. Dulu dia adalah rekan kerja dan pemilik anjing kecil itu. Belum lagi, mereka berdua adalah sahabat yang sudah bekerja bersama selama hampir 10 tahun. Ibunya melanjutkan cerita bahwa hari itu, karena serangan jantung, temannya ini tidak masuk kerja. Telepon juga tidak ada yang mengangkat. Ibu Mu Jin sendirilah yang menemukannya dan sekarang dia masih dihantui oleh kejadian itu. Untuk bisa menyelidiki di mana ibu dan temannya yang jahat itu bekerja, Mu Jin pergi bertanya kepada ayahnya dan mengetahui bahwa setiap 3 bulan ibunya berdandan sekali. Ketika ditanya pergi kemana, dia hanya tergagap mencari alasan. Mu Jin mengikutinya dan menemukan bahwa ibunya seperti berselingkuh dengan pria lain. Tetapi ketika dia terus mengikuti, ibunya pergi ke perusahaan multilevel marketing, dan di sana para manajer sangat ketat tentang penampilan pakaian. Mu Jin diam-diam masuk ke kamar ibunya ketika tidak ada yang memperhatikan. Di sini sedang ada tes seperti ujian untuk orang tua. Mu Jin diam-diam menyalakan perekam suara. Lalu mulai mengamati tindakan pemimpin ini. Dia menyebut tempat ini sebagai aula kebijaksanaan. Menyalakan api pengetahuan hanya jika orang bijak dapat lulus ujian untuk terus bekerja. Ketika ujian dimulai, setiap menit akan ada satu pertanyaan. Setiap pertanyaan sangat sulit bagi orang paruh baya seperti ibu Mu Jin. Dia melihat sekeliling, wajah semua orang sangat khawatir. Bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan, pengawas memaksa para lansia di sana untuk mahir berbahasa Inggris dan Mandarin. Jika tidak bisa menjawab, mereka akan dianggap gagal. Tekanan inilah yang membuat teman ibu Mu Jin merasa sesak napas. Dia langsung pergi keluar. Kebetulan dia mendengar perkataan para pengawas yang hanya bisa menindas lansia itu, perusahaan ini ingin mengurangi karyawan secara tidak langsung. Yaitu dengan memberikan ujian setelah mengetahui penderitaan di perusahaan tempat ibunya bekerja. Mu Jin langsung mengajak ibunya ke kedai kopi, untuk membantu ibu menghilangkan stres setelah ujian yang melelahkan dari para kapitalis yang ingin mengurangi karyawan.
Beberapa saat kemudian dia mengumpulkan semua keberaniannya dan bertanya mengapa ibu tidak menyebutkan tentang tes semacam ini di perusahaan kepadanya. Tetapi fakta bahwa dia harus mengenakan pakaian dan mengerjakan tes konyol hanya untuk mempertahankan pekerjaannya cukup memalukan. Dia tidak ingin putra atau anggota keluarganya tahu bahwa dia dalam keadaan seperti ini. Jin bertanya apakah ibunya merasakan sesuatu? Melihat ibunya sedikit sesak napas dan tertekan, dia yakin teman ibunya juga pasti merasakan tekanan yang sama. Mengingat kembali bagaimana manajer itu menekan teman yang sudah meninggal itu. Bahkan untuk menjadi petugas kebersihan saja harus mengerjakan tes konyol ini. Ditambah lagi, harus memohon dan berlutut di hadapan manajer hanya untuk mempertahankan posisi. Itu sungguh sulit. Karena tekanan berlebihan setiap kali bekerja, teman ibu Jin terus-menerus mengalami serangan jantung karena sebelumnya juga sudah diperingatkan agar bisa saling membantu mempertahankan pekerjaan. Jiangan telah mengumpulkan semua orang dan mengulas pengetahuan yang akan ada dalam ujian konyol itu, yang sedikit banyak membuat semua orang bisa bekerja dengan tenang. Tetapi setelah beberapa waktu tidak melihat temannya Kim Jong-suk, ibu Jin pergi ke tempat tinggalnya dan menemukan bahwa dia telah meninggal di meja hanya karena belajar terlalu keras. Jin memberitahu ibunya bahwa bagaimanapun juga harus mencoba menuntut keadilan bagi semua orang di sini, setibanya di kantor hukumnya. Jin memberitahu kedua adiknya bahwa universitas itu lagi-lagi menyuruh petugas kebersihan untuk mengikuti tes, siapapun yang tidak lulus akan dipecat. Huizu bertanya mengapa tidak langsung memecat saja, mengapa harus seperti itu. Jin baru bercerita bahwa dulu ada sebuah perusahaan yang juga memecat karyawan seperti yang adiknya katakan. Hasilnya, mereka digugat karena melanggar kontrak kerja, lalu pemimpin saat itu muncul untuk membantu pekerja lain menuntut keadilan. Hasilnya, sekarang orang itu juga telah menjadi anggota parlemen. Tetapi sejak undang-undang baru diberlakukan untuk pekerja di atas 55 tahun, universitas ini baru menggunakan metode membuat ujian untuk memecat pekerja, membuat mereka tidak tahan dan harus mengundurkan diri. Kedua adik itu pun berebut memaki mereka sebagai bajingan terpelajar. Malam harinya, Jin datang ke toko serba ada langganannya, lalu diberi sekeleng bir oleh adik yang bekerja di sana, mengatakan terima kasih karena telah membantunya melepaskan diri dari seorang pemabuk waktu itu. Dia juga memberitahu Jin bahwa dia punya pekerjaan baru. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di sini. Jin untuk merayakan langsung bertanya apakah dia ingin pergi makan di suatu tempat? Pasti harus pergi makan ayam di tepi sungai Hanggang. Adik ini pun langsung setuju. Memaksa Jin untuk ingat mentraktirnya pada hari itu. Maka, untuk mencari bukti tentang universitas ini yang menyalahgunakan pekerja, Jin bersama kedua adiknya mulai mewawancarai setiap petugas kebersihan di universitas ini. Mereka melihat apakah tempat ini memaksa pekerja untuk bekerja berlebihan, berapa gaji dan tunjangan setiap kali makan, dan akhirnya apakah mereka memaksa semua orang untuk melakukan sesuatu. Setelah kembali dan berdiskusi, Huizu penasaran jika mengerjakan tes ini tidak melanggar hukum, maka untuk mengumpulkan dukungan dari semua orang. Jin meminta Huizu menelepon Jiangan, mengatakan bahwa putra Kim Jong-suk ingin mengundang semua orang makan mie jajangmyeon. Setelah semua orang hadir di restoran mie jajangmyeon, Jin berdiri di depan semua orang dan mulai berbicara tentang mengapa semua orang harus mengikuti ujian di universitas itu. Seorang rekan kerja semua orang, Kim Jong-suk, meninggal di rumah hanya karena belajar terlalu keras. Penyebab utamanya, semua orang pasti tahu, adalah karena ujian ini, yang seolah-olah tidak ada gunanya. Beberapa orang di sini ingin menerima nasib, tidak ingin dipecat karena tahu apa yang ingin dilakukan Jin. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam protes ini. Ada yang bangga dengan pekerjaan ini. Berkat itu, dia bisa menghidupi seluruh keluarga jadi dia juga tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Kim Jong-suk melihat semua orang terus memotong pembicaraan putranya, tidak bisa menahan diri lagi dan menyuruh semua orang diam. Biarkan putranya berbicara, tahu bahwa tidak ada yang ingin kehilangan pekerjaan meskipun orang-orang itu membuang sampah sembarangan. Tapi coba pikirkan tentang fakta bahwa tidak ada yang menghargai diri sendiri. Jika gagal ujian, kita dipecat, dan kita tetap melakukannya. Pada akhirnya, kita semua akan dipecat dengan cara yang sama. Seorang teman yang baru saja membersihkan toilet bersamaku baru saja meninggal karena masalah ini. Jin melihat kesempatan itu datang dan melanjutkan pekerjaannya. Mengatakan bahwa universitas ini menggunakan tes untuk membenarkan pemecatan orang. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan tes pada hari libur. Menurut hukum, memaksa pekerja untuk mengikuti tes pada hari ini sama dengan bekerja lembur. Harus dibayar, tidak hanya itu, mereka juga harus dibayar 1,5 kali lipat. Ini membuat semua orang merasa tertekan secara psikologis karena pada hari-hari ini mereka tidak dibayar dan juga dipecat. Jin berhasil menyentuh hati semua orang.
berhasil membuat mereka ingin bangkit untuk menuntut hak-hak mereka di universitas ini. Saat ini, para manajer sekolah panik karena MU Jin memimpin para petugas kebersihan ke sekolah untuk berdemonstrasi. Gon-u bertanggung jawab merekam video untuk diunggah ke YouTube. Demonstrasi menuntut hak-hak pekerja. Petugas yang bertanggung jawab keluar dan MU Jin meneriakinya, mengatakan bahwa dia hanya menjalankan hak untuk bertindak bersama sesuai konstitusi dan menuntut keadilan bagi para pekerja. Huizhou di satu sisi menambahkan minyak ke api, dia telah menggunakan tes untuk mengusir semua orang. Sungguh universitas ternama yang bertindak sembarangan. Protes semakin tegang. Tiba-tiba polisi datang entah dari mana untuk menangkap MU Jin karena melanggar undang-undang perkumpulan dan demonstrasi. MU Jin tidak khawatir, dia mengatakan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kebebasan berbicara. Teruslah berdemonstrasi tanpa takut ditangkap. Setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, MU Jin berdebat 1 lawan 1 dengan polisi tentang demonstrasi tersebut. Dia terus dituduh sebagai pembuat onar di tempat umum. Polisi itu menyuruhnya sebagai pengacara yang mengerti hukum untuk tidak membantah lagi, dan mengatakan bahwa penahanan tidak dapat dihindari. Adik ipar perempuan itu merasa sedih karena masalah ini. Bahkan membeli barang untuk kakaknya saja membuatnya kesal. Pada dasarnya, kakaknya tidak peduli dengan suaminya yang tertangkap polisi dan tidak menanyakan kabarnya sama sekali. Suami istri yang sudah lama bercerai bisa begitu acuh tak acuh. Mendengar itu, keesokan harinya MU Jin mondar-mandir di dalam penjara. Sampai-sampai narapidana lain pun merasa terganggu dan ingin dia dibebaskan. Dia mengira kelompok ini akan menyerah padanya, tetapi dia melihat istrinya seperti melihat singa di dalam rumah. Setelah dibebaskan dengan jaminan, keduanya langsung duduk bersama untuk makan siang, dan MU Jin terlihat seperti orang yang rakus. Setelah makan suapan besar, mulutnya terasa panas dan dia meniup-niupnya persis seperti saat dia dan istrinya pertama kali jatuh cinta di awal tahun itu. Midu merasa merinding hanya dengan memikirkan adegan ini. Saat makan, dia melihat mantan istrinya kepanasan. MU Jin segera pergi membeli es krim untuk istrinya dan berkata, "Kamu suka ini, apa pengaruhnya pada dietmu?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tidak meludah sembarangan di es krim, kan? Dan bagaimana dengan pesan yang kamu kirim kemarin?" Mengingat bahwa dia akan mengirim nama restoran kepada istrinya kemarin, pengemudi berteriak, membuatnya tidak memperhatikan dan hanya mengirimkan kata, "Terima kasih." Memang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia mengatakan dia berterima kasih untuk ini dan itu dan untuk membantunya keluar dari penjara hari ini. Meskipun mereka sudah bercerai, mereka masih saling memandang dengan penuh kasih. Midu juga mendengar tentang suaminya yang ditangkap karena protes, tetapi dia tidak berpikir itu cukup serius untuk ditangkap. Tiba-tiba MU Jin menoleh dan menyuruh istrinya pulang. Apa yang dia lakukan salah di masa lalu tidak cukup untuk membuat istrinya pergi. Jika Midu terus tinggal di rumahnya, itu akan terlalu menekan adiknya. Dia juga tidak lupa mengingatkan istrinya untuk sesekali mengiriminya foto. Dia sangat kesepian, dan akan lebih baik jika dia mengirim lebih banyak video. Memang benar, jauh harum dekat busuk. Adapun tim kebersihan, sejak insiden protes, pihak sekolah telah mengirim orang untuk menghancurkan dan mengusir semua orang dari ruang istirahat. MU Jin berkata bahwa jika mereka ingin mogok, pertama-tama mereka harus membentuk serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan universitas. Giang mendengar itu dan meminta MU Jin untuk segera membentuk serikat pekerja. Jika mereka berhenti di sini, para pekerja kebersihan akan diperlakukan lebih buruk. Jadi semua orang mulai bersaing untuk mengumpulkan informasi tentang setiap pekerja kebersihan. Cukup tulis permohonan untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja. Dan dengan menuliskan nama orang yang ingin mereka jadikan ketua serikat pekerja. Upacara pembentukan serikat pekerja kebersihan sekolah Korea juga dibentuk. Dengan orang yang paling dipercaya dan dipilih semua orang, yaitu Giangan. Saat pertama kali menjadi ketua serikat pekerja, dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya ingin mengatakan satu kalimat. "Mari kita menangkan kasus pembalikan ini bersama." Jadi pihak serikat pekerja mulai bernegosiasi dan mengajukan 3 tuntutan kepada Universitas Korea. Pertama, batalkan tes yang tidak adil. Kedua, kembalikan posisi Park Bong-suk. Ketiga, akui bahwa Kim Jong-suk, pekerja kebersihan yang meninggal karena tekanan pekerjaan. Tetapi meskipun komite serikat pekerja telah dibentuk, pihak sekolah masih dengan acuh tak acuh membantah. Mereka mengatakan bahwa tes itu hanya untuk meningkatkan kesadaran semua orang. Jika tindakan ilegal ini terus berlanjut, pihak sekolah harus mempertimbangkan kembali perpanjangan kontrak untuk semua orang di sini. Apapun yang ingin dilakukan pihak sekolah, Giangan terus mengadakan pertemuan serikat pekerja. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa 80% pekerja kebersihan di sini mendukung mogok kerja. Jadi dia dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka harus menuntut keadilan bagi para pekerja yang tertindas. Spanduk bertuliskan, tidak akan berhenti sampai Universitas Korea mengembalikan keadilan, pun digantung dan semua orang mulai meneriakkan slogan.
menuntut hak-hak mereka, mengembalikan posisi orang yang dipecat secara tidak adil. Protes terus berlanjut selama beberapa hari. Eugene, karena khawatir dengan ibunya, pergi mengunjunginya. Dia menyuruh ibunya pulang dan beristirahat, tetapi protes tidak bisa tanpa kehadirannya. Tumpukan sampah di sekolah mulai menumpuk. Tim protes Eugene dengan cepat dipanggil ke kantor untuk bekerja. Seluruh kelompok terus meneriakkan slogan kemenangan, tetapi kali ini yang menarik perhatian semua orang adalah siswa yang meminta pertemuan. Manajer pekerja kebersihan sekolah mengatakan bahwa hari ini adalah pertemuan antara kedua belah pihak. Melihat Gon-u merekam, dia tidak lupa mengingatkan untuk mengirim materi tentang hari ini ke pihak sekolah jika ada. Melihatnya saja sudah tahu bahwa pihak siswa dipaksa untuk berpartisipasi dalam konfrontasi ini. Pihak siswa mengatakan bahwa karena protes mogok ini, hal itu memengaruhi studi mereka. Jika tidak membatalkan mogok, pihak mahasiswa mengatakan akan melaporkan ke polisi. Eugene penasaran mengapa pihak korban seperti para pekerja kebersihan malah dianggap sebagai pengacau. Para siswa mengatakan bahwa mereka hanya peduli dengan studi mereka, hanya perlu tahu siapa yang memengaruhi studi mereka, tanpa peduli asal mula masalahnya. Huizhou dengan marah berkata bahwa jika hari ini kalian memperlakukan mereka dan membuat mereka menanggung hal-hal seperti ini, di kemudian hari kalian juga akan menanggung nasib yang sama, yaitu tertindas. Para siswa masih ragu-ragu. Meremehkan pekerja kebersihan karena mereka adalah pengacara, bukan pekerja kebersihan, jadi mereka tidak perlu khawatir, karena para siswa ini tidak mau bekerja sama. Para pekerja kebersihan yang berdemonstrasi mulai kehilangan kepercayaan diri. Eugene juga berpikir untuk membantu para tentara agar lebih siap, tetapi ibunya tidak setuju. Jika sudah memulai, harus diselesaikan sampai akhir karena setelah ini, kemungkinan tidak akan ada kesempatan lagi untuk menuntut hak. Pihak sekolah belum tentu akan membiarkan masalah ini begitu saja. Semua orang setuju dengan pendapat ini, bahkan mereka yang bekerja dengan tangan. Mereka juga harus menunjukkan kepada orang-orang itu kekuatan persatuan. Jadi Eugene memikirkan cara untuk menulis surat terbuka yang mengungkapkan suara pribadi untuk digantung di dinding sekolah. Saat dia bertanya-tanya apakah ada yang mau sukarela, teman almarhum ibunya mengangkat tangan. Saat ini dia angkat bicara, mengatakan bahwa dia akan berbagi ceritanya. Dia adalah seorang pekerja kebersihan yang lahir dari keluarga petani miskin, tumbuh tanpa ayah dan ibu, serta tidak berpendidikan tinggi. Meskipun dia pernah melakukan banyak pekerjaan seperti penarik karcis bus dan pekerja garmen, dia telah melakukan semua jenis pekerjaan. Meskipun telah membersihkan di sini selama 20 tahun, saya juga merasa sangat bangga dan bahagia ketika melihat para mahasiswa memiliki lingkungan yang bersih untuk belajar. Kemudian dia juga mulai bercerita lebih lanjut tentang bagaimana para pekerja kebersihan harus mengikuti tes yang tidak ada hubungannya dengan kebersihan, yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Jika memungkinkan siswa belajar di ruang kelas yang bersih, dia bisa menyikat toilet di ruang kelas jutaan kali, tetapi dia sama sekali tidak ingin mengikuti tes itu. Semoga para siswa dapat memahami apa yang dialami para pekerja kebersihan. Ketika semua orang membaca cerita itu, mereka semua merasa seolah-olah Rongsuk benar-benar ada di sana. Saat makan, Rongsuk juga berterima kasih kepada Muzin, mengatakan bahwa ibunya bangga padanya dan selalu bercerita betapa hebatnya Muzin. Dia memiliki anak yang cerdas dan luar biasa. Namun, tak lama kemudian kedua adiknya menelepon Muzin, mengatakan bahwa siswa di sekolah ini, alih-alih bersimpati, malah menyalahkan para pekerja kebersihan. Hanya karena skorsing, sampah menumpuk dan tidak dibersihkan, dan semua orang tahu bahwa sekolah memaksa siswa untuk melakukannya. Semua orang tampaknya mulai putus asa tentang masalah ini dan hampir semuanya pergi. Hanya Ibu Muzin dan 3 saudara laki-laki yang tersisa. Tiba-tiba, 3 siswa lewat untuk membeli beberapa persediaan, mengatakan bahwa mereka mendukung orang-orang yang bangkit untuk memprotes hak-hak mereka. Ketiga siswa ini merasa aneh hanya dengan mendengar bahwa para pekerja kebersihan dipaksa untuk mengikuti ujian. Gon-u, sang adik, maju untuk berterima kasih dan dikenali oleh beberapa siswa lainnya. Anda adalah idola baru yang sedang naik daun. Gonjiang TV di YouTube, kan? Mendengar dukungan semua orang, tim Muzin seolah mendapatkan kembali motivasi. Muzin berharap hal-hal seperti ini bisa lebih tersebar luas. Semua orang sepertinya melupakan adik laki-laki Gon-u ini. Seorang Master Livestream dengan hampir 1 juta, tepatnya lebih dari 50.000 pelanggan di YouTube. Hal ini sama sekali tidak sulit baginya. Jadi semua orang mulai membuat rencana. Harus ada seseorang yang menyamar dan menyusup ke ruang ujian itu. Tidak ada yang lebih cocok selain Ibu Muzin. Jadi, pada hari ujian, dia memakai kacamata baru, untungnya pengawas tidak mengenalinya. Siaran langsung juga mulai direkam. Selamat datang di siaran langsung Gonjiang TV.
Hari ini kami akan membahas tentang para pekerja kebersihan yang harus berpakaian formal hanya untuk mengikuti ujian pemecatan. Soal ujian juga mulai diperlihatkan. Seorang alumni bahkan berkomentar bahwa dia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit di dalamnya. Dimulailah bagian yang lebih menegangkan ketika mereka yang tidak bisa mengerjakan soal dipanggil dan ditegur. Muzin meminta ibunya mendekati manajer ini agar semua orang bisa melihat wajah aslinya. Tiba-tiba, salah satu bawahan manajer ini menyadari bahwa dia sedang disiarkan langsung. Dia mulai bertanya kepada semua orang siapa yang menggunakan ponsel untuk merekamnya. Ini adalah kecurangan. Komentar mulai berdatangan seperti hujan. Beberapa orang bahkan menyumbangkan puluhan hingga ratusan ribu won hanya untuk bersorak dan berteriak. Kepala sekolah saat itu juga mulai menerima banyak panggilan telepon yang memberitahukan. Memaksanya untuk menangani masalah ini dengan baik sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Sumbangan mulai melonjak terus-menerus. Beberapa orang bahkan menyumbangkan 100 ribu won dengan permintaan untuk datang langsung merekam. Gon-u, sang adik, mengatakan bahwa dia tidak melakukannya demi uang. Tetapi karena semua orang berteriak dan menuntut terlalu banyak, kami hanya bisa menegakkan keadilan, apalagi yang bisa kami lakukan sekarang. Setelah insiden ini, jumlah pelanggan terus meningkat. Bahkan istri Muzin ditunjukkan oleh rekan-rekan kerjanya kasus penangkapan terbesar dalam sejarah sekolah. Berdiri di depan manajer sekolah yang sedang diwawancarai. Gon-u bertanya mengapa mereka memaksa pekerja kebersihan untuk mengikuti ujian yang sulit. Di sini, semua mantan pekerja kebersihan senior secara bertahap dipecat hanya karena tes-tes ini. Manajer baru itu maju dan mengatakan bahwa semua orang secara sukarela mengikuti tes ini, tetapi Huizu menolaknya. Dia mengatakan bahwa ini adalah ancaman yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantah dan menuntut untuk berurusan dengan hukum. Jadi Muzin mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Jika Anda ingin berurusan dengan hukum, baiklah, ada saya di sini untuk melindungi orang-orang yang tertindas tanpa syarat. Pengacara buruh Muzin juga hadir untuk menyelamatkan semua orang. Dia mulai mendatangi manajer sekolah. Mengatakan bahwa dia bahkan pernah secara terbuka mengungkapkan poin-poin yang merupakan kejahatan pencemaran nama baik. Kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk meremehkan pekerja. Belum lagi merusak properti orang lain karena saku itu tidak murah. Nama ini masih keras kepala. Mengatakan bahwa semua orang di sini tidak punya hak untuk berbicara. Lalu Ibu Muzin bertanya, kami tidak punya hak. Semua adalah manusia bebas yang berpendapat, tetapi tidak punya hak. Apakah pantas mereka menyuruh kita melakukan apa saja seperti ini? Semakin kita tertindas, semakin nama-nama ini melekat. Dia mulai menanyai orang ini tentang beberapa pertanyaan di soal yang mereka berikan. Apakah dia tahu atau tidak? Orang yang memimpin ini sekarang gelisah, tidak tahu harus menjawab apa. Ibu Muzin bahkan bertanya tentang lagu sekolah, apakah dia tahu? Dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang peduli dengan lagu-lagu konyol itu. Karena perkataan inilah dia akan segera dipermalukan. Giangan mulai bernyanyi dan berdiri. Tidak hanya itu, pekerja kebersihan lainnya juga telah mempelajari lagu ini hanya untuk membalikkan keadaan di menit terakhir. Secara kebetulan, hal-hal ini juga dilihat oleh penerbit yang pernah menjadi alumni Universitas Korea. Dia meminta untuk segera bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah. Para alumni Universitas Korea dengan cepat juga hadir di sekolah. Semua orang adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis ketika mereka mengetahui asal-usul sekolah mereka busuk seperti itu. Mereka berharap pihak sekolah segera mengambil tindakan. Karena insiden kali ini tidak hanya mencemarkan nama baik asal-usul para pengusaha ini, tetapi juga menghina mereka. Maka kepala sekolah tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa semua kesalahan adalah milik sekolah. Dia berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Untuk merayakannya, kedua adiknya mengajak Muzin makan, tetapi dia tidak terlalu ingin makan. Begitu dia menyuruh kedua anak itu pergi, adik laki-lakinya Gon-u tiba-tiba bertingkah. Dia meminta Huizu untuk melihat ini, hanya satu kedipan mata, aku sudah merindukanmu. Saat semuanya baik-baik saja, dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Itu membuatnya sangat marah. Akhirnya, Muridin bisa mendapatkan keadilan untuk teman ibunya. Dia sangat berterima kasih kepadanya, dan orang yang diusir, Midu, juga kembali. Muridin berkata bahwa sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang. Saya juga akan menjaga anak itu. Ibu Muridin melihat pemandangan ini dan merasa sedikit khawatir. Mengapa dia tiba-tiba berbicara dengan udara? Tiba-tiba nenek Midu memberitahu Muridin sebuah rahasia kecil. Dia berkata, kamu akan mengerti ketika kamu pulang. Sementara itu, di area istirahat para pekerja, semua orang merayakan kembalinya teman mereka, Midu, untuk bekerja. Semua orang berteriak keras, selamat datang kembali, kakak Midu.
Sesampainya di rumah, Ibu Muridin juga merasa lega karena temannya sudah bisa makan dan beristirahat. Dia mencoba memanggil anak itu untuk makan, tetapi tidak ada respons. Saat itu, Muridin teringat. Sore itu, Nidu mengatakan rahasia kepadanya bahwa anak ini bukan Nidu, melainkan Junzet. Dia memberitahu ibunya, dan panggilan itu memang berhasil. Junzet mendekati mereka, menganggap mereka sebagai pemilik barunya. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi keluar, kedua adik laki-laki itu menelepon. Mereka menyuruh Muridin untuk segera datang ke rumah sakit karena mereka terluka. Saat tiba di rumah sakit, Muridin bertemu dengan temannya dari toko serba ada. Dia bertanya mengapa dia ada di sana. Teman mudanya, Junzet, juga tidak tahu mengapa. Dia hanya tahu dia sudah ada di sana ketika dia bangun. Muridin melihat ke cermin dan baru menyadarinya. Sejak kapan teman mudanya ini berubah menjadi hantu? Bagian ini berakhir di sini. Silakan berlangganan saluran ini untuk menonton bagian selanjutnya sesegera mungkin.